Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai prinsip dasar kontrak asuransi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen risiko. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari tim kami, yakni ada Rahayu Kusmaningrum dan Anissa Retno Ayu Deandra. Langsung saja yuk, bagian 1, pendahuluan. Pengertian kontrak asuransi. Kontrak asuransi adalah perjanjian yang terjadi antara dua belah pihak. Dalam hal ini yaitu di antara perusahaan asuransi dan nasabah asuransi sebagai pemegang polis. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kontrak. Tujuannya agar kontrak tersebut dapat dianggap sah. Syarat tersebut terdiri dari 1. Adanya kesepakatan antara para pihak. 2. Adanya kecakapan atau kemampuan para pihak. 3. Beberapa hal tertentu yang disepakati dengan jelas. 4. Sebab musabab yang diperbolehkan secara hukum prinsip asuransi. Terdapat 6 prinsip dalam pelaksanaan kontrak asuransi. 1. Insurable interest, kepentingan untuk mengasuransikan. 2. Utmost good faith atau itikat terbaik. 3. Indemnity atau ganti rugi. 4. Proximate cause atau penyebab utama yang paling dominan. 5. Contribution atau pertanggungan bersama-sama. 5. Subrogation atau pengalihan hak tuntut, tanggung jawab kepada pihak ketiga. Bagian 2. Pembahasan. Prinsip pertama ada insurable interest, merupakan prinsip asuransi yang memberikan hak kepada tertanggung yang diakui secara hukum untuk mengasuransikan jiwa maupun aset karena adanya hubungan keuangan antara tertanggung dengan jiwa maupun aset yang akan diasuransikan. Contoh, Pak Ali membeli mobil baru. Mobil tersebut tentu saja merupakan aset yang memiliki nilai finansial. Apabila terjadi musibah tertabrak atau dicuri, hal ini dapat menimbulkan kerugian keuangan. Untuk itu, Pak Ali membeli asuransi kendaraan bermotor karena adanya kepentingan untuk mengasuransikan mobil yang dimiliki, agar terhindar dari musibah atau resiko-resiko yang tercantum dalam polis asuransi kendaraan bermotor. Prinsip kedua, utmost good faith, merupakan prinsip asuransi yang mewajibkan penanggung maupun tertanggung untuk menyampaikan secara jelas segala fakta-fakta penting sehubungan dengan penutupan atau pembelian asuransi. Fakta-fakta penting ini dapat berbeda untuk setiap jenis asuransi. Untuk asuransi kesehatan, fakta ini dapat berupa riwayat medis, sedangkan untuk asuransi aset dapat berupa letak aset dan penggunaannya. Contoh, Bu Ida membeli asuransi kendaraan bermotor. Perusahaan asuransi selaku penanggung wajib akan menjelaskan fakta dalam polis asuransi. Sementara itu, jika Bu Ida mengalami musibah mobil tertabrak, maka Bu Ida perlu menyampaikan fakta secara lengkap dan akurat saat mengajukan klaim, seperti fakta kronologi kejadian dan kondisi mobil sebelum tertabrak. Indemnity atau ganti rugi merupakan prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti rugi. Dalam hal ini, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi finansial sesuai dengan kerugian yang benar-benar dialami, tanpa ditambah atau dipengaruhi unsur mencari keuntungan. Jadi, konsumen akan mendapatkan kondisi finansial seperti sebelum risiko terjadi. Prinsip indemnity hanya berlaku untuk asuransi umum dan tidak berlaku untuk asuransi jiwa, karena sulitnya mengukur nilai dari jiwa seorang secara finansial. Contohnya, setelah klaim mobil tertabrak diterima, Bu Ida akan mendapatkan ganti rugi yang setara dengan nilai mobil sebelum tertabrak, dan Bu Ida tidak akan mendapatkan ganti rugi yang lebih mahal atau lebih murah. Proximate cause atau penyebab utama yang paling dominan merupakan penyebab paling utama yang menyebabkan terjadinya kerugian, atau efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Contohnya yaitu, seorang kehilangan kendali dan jatuh dari sepeda motornya sehingga meninggal dunia.
Orang tersebut memiliki polis asuransi kecelakaan diri. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter atau visum, diketahui bahwa penyebab paling utama orang tersebut meninggal dunia adalah karena mengalami serangan jantung, bukan akibat kecelakaan, yaitu yang terjatuh dari motornya. Oleh karena itu, ahli waris dari orang tersebut tidak dapat mengajukan klaim atas polis kecelakaan diri tersebut. Hal ini disebabkan karena polis asuransi kecelakaan diri tidak menjamin risiko kerugian yang disebabkan oleh penyakit jantung, melainkan hanya menjamin risiko yang disebabkan oleh kecelakaan. Asuransi yang dapat menjamin risiko tersebut adalah asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Contribution atau pertanggungan bersama-sama merupakan hak setiap penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung risiko yang terjadi, meski tidak harus sama nilai kewajibannya dalam memberi ganti rugi. Contohnya, Pak Joko mengasuransikan tempat usaha pada 2 perusahaan asuransi. Apabila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Subrogation atau pengalihan hak tuntut tanggung jawab kepada pihak ketiga merupakan prinsip yang mengatur pengalihan hak tanggung jawab untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak ketiga atau pihak penyebab terjadinya kerugian kepada perusahaan asuransi jika telah memiliki jaminan penggantian kerugian dari perusahaan asuransi tersebut. Contohnya, kendaraan Pak Amir ditabrak oleh pihak lain. Pak Amir memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku. Namun, jika memiliki polis asuransi kendaraan bermotor, maka Pak Amir dapat mengajukan klaim asuransi dan mengalihkan hak tuntut terhadap pihak ketiga tersebut kepada perusahaan asuransi. Cara ganti rugi yang berlaku dalam perasuransian. Yang pertama ada cash, yaitu membayar pengganti kerugian dibayarkan secara tunai sesuai dengan jumlah kerugian yang diterita oleh tertanggung. Selanjutnya dari repair, yaitu perbaikan atas kerusakan objek pertanggungan dengan syarat kerusakan masih bisa diperbaiki dan biaya perbaikan tidak lebih besar dari 75% nilai sebenarnya. Lalu ada replacement, yaitu penempatan kembali atas kerugian atau rusaknya barang-barang yang dipertanggungjawabkan dengan barang baru yang kondisinya tidak lebih baik dari kondisi barang pada saat sebelum kerugian terjadi. Hal ini khusus ditunjukkan untuk barang-barang yang umumnya dapat dilaksanakan dengan penempatan kembali. Contohnya, yaitu kaca, di mana apabila kerugian terjadi, maka kaca-kaca tersebut akan digantikan oleh perusahaan kaca atas nama penanggung. Lalu ada restatement, yaitu pemulihan kembali atas kerugian atau rusaknya barang-barang yang dipertanggungjawabkan dengan barang baru yang kondisinya tidak lebih baik dari kondisi barang pada saat sesaat sebelum kerugian terjadi dan harus diselesaikan dalam batas waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah kerugian terjadi. Hal ini khusus ditunjukkan untuk barang-barang yang umumnya dapat dilaksanakan dengan pemulihan kembali. Contohnya adalah sebuah rumah dengan tiang penyangga terbuat dari kayu jati. Jika terjadi kebakaran, pihak asuransi akan membangun kembali rumah tersebut dengan tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati juga. Itu saja pembahasan hasil lesung materi dari tim kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.